Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Bagus Wiswa Praditayasa dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan dan gelombang. Next, periode pendulum. Ada berbagai macam jenis pendula, bentuk jamak dari pendulum. Papan yang diayunkan pada salah satu ujungnya disebut pendulum. Begitu pula ban yang diayunkan pada tali. Kita hanya akan membahas apa yang disebut pendulum sederhana. Pendulum sederhana hanya terdiri dari benda yang ditangguhkan yang berayun bebas pada seutas tali. Bob harus berukuran sangat kecil dibandingkan dengan panjang senar, dan senar harus dapat dianggap tidak bermassa dibandingkan dengan massa bob. Periode bandul adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali ayunan bolak-balik. Misalnya periode pendulum yang berayun di bawah jam besar biasanya 2 detik. Untuk tingkat presisi yang tinggi, periode hanya bergantung pada panjang bandul dan bukan pada sudut ayunan. Hal ini berlaku selama sudut ayunan tidak melebihi 5 atau 6 derajat. Semakin besar sudut, maka periodenya juga semakin besar. Namun efeknya hampir tidak dapat diukur kecuali jika menggunakan sudut yang besar. Semakin panjangnya bandul, semakin lama periodenya. Next, hubungan antara panjang dan periode. Periode bandul sederhana diberikan oleh persamaan berikut, di mana T adalah periode, I adalah panjang bandul diukur dengan pusat massa bob bandul, dan G adalah percepatan gravitasi sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 32 feet per sekon kuadrat di permukaan bumi. Next, frekuensi pendulum atau gerakan berulang yang teratur adalah jumlah siklus periode yang diselesaikan dalam satuan waktu. Periode 2 detik pendulum jam kakek sama dengan frekuensi siklus per detik atau 30 siklus per menit. Hubungan sederhana antara periode dan frekuensi ditunjukkan di samping ini. F sama dengan 1 per T, di mana frekuensi V dan T adalah periode. Disingkat apa adanya karena periode adalah waktu. Next, gelombang. Misalkan sebuah pendulum disusun sedemikian rupa sehingga pada salah satu ujung ayunannya menyentuh ujung sebuah tangki air yang panjang. Dan misalkan pendulum tidak mengurangi amplitudenya sehingga pendulum terus menghantam tangki dengan setiap ayunan. Setiap kali tangki dihantam, riak kecil akan mengalir ke permukaan air. Sekarang jika pendulum berasal dari jam kakek dengan periode 2 detik, riak-riak ini melewati seseorang yang berdiri di dekat tangki dengan frekuensi yang sama dengan pendulum. Next, 3 variabel lagi berperan dalam menjelaskan periode dan frekuensi gelombang. Kecepatan suatu gelombang didefinisikan dengan cara yang sama seperti kecepatan suatu benda material. Jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Panjang gelombang adalah jarak antara 2 titik bersesuaian yang berurutan pada gelombang. Pada gambar bingkai ini, panjang gelombang adalah jarak dari X ke Y atau dari A ke C. Variabel terakhirnya adalah amplitudo. Amplitudo gelombang didefinisikan sebagai jarak dari pusat posisi diam gelombang ke titik perpindahan maksimum pada gambar. Amplitudonya adalah jarak M. Perhatikan bahwa amplitudo tidak ditampilkan. Next, hubungan antara variabel. Untuk melihat hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang, bayangkan diri Anda berada di dermaga pemancingan, mengamati gelombang yang lewat di bawah Anda. Anda mengamati bahwa 30 gelombang melewati Anda per menit, dan Anda menemukan dengan tongkat pengukur yang berguna bahwa setiap gelombang memiliki panjang 2 meter. Sekarang, berapa kecepatan gelombangnya? Karena 30 gelombang datang setiap menit dan panjang masing-masing gelombang 2 meter, maka kecepatan adalah 60 meter per menit. Secara umum, kita mengalihkan frekuensi dengan panjang gelombang untuk mendapatkan kecepatan. Membiarkan huruf unit lambda A melambangkan panjang gelombang, kita mendapatkan seperti berikut. Next, gelombang lintas dan longitudinal. Sejauh ini kita telah membicarakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah alamat gelombang. Misalnya gerak utama, air di permukaan adalah naik turun seiring dengan lewatnya gelombang.
Jika dua gadis memegang ujung bekas yang berlawanan dan salah satu dari mereka mengetarakan ujungnya ke atas dan ke bawah, gelombang yang mirip dengan gelombang air merambat. Sepanjang musim semi, sekali lagi, gerakan utama kumparan pegas adalah naik dan turun meskipun gelombang itu sendiri bergerak secara horizontal. Gelombang yang gerak partikelnya tegak lurus terhadap gerak gelombang disebut gelombang transferal. Sekarang anggaplah kedua orang itu lagi memegang ujung pegas yang berlawanan. Jika Anda ingin mencobanya, pegas linki akan bekerja paling baik di sini. Kali ini salah satu orang menekan sejumlah kumparan dan melepasnya. Sekarang anggaplah kedua orang itu lagi-lagi memegang ujung pegas yang berlawanan. Jika Anda ingin mencobanya, kali ini salah satu gambar di sini bagian yang diperas disebut kompresi. Bergerak sepanjang pegas. Pergerakan kumparan individu ketika gelombang lewat adalah bolak-balik sepanjang arah kecepatan gelombang. Gelombang seperti ini disebut gelombang longitudinal. Jika alih-alih mengoperasikan kumparan, orang tersebut justru meregangkannya, maka akan terjadi penghalusan, juga akan bergerak sepanjang gelombang seperti yang terjadi. Kompresi penjernihan adalah area di mana kumparan direntangkan meskipun sifat gelombang transferal dan longitudinal terlihat sangat berbeda. Keduanya mematuhi aturan dan menggerak gelombang dan tentu saja persamaan V sama dengan F X. Perhatikan apa yang bergerak ketika gelombang bergerak sepanjang pegas, transfer energi. Gelombang itu sendiri bergerak dari satu ujung pegas ke ujung lainnya, namun masing-masing kumparan pegas hanya bergetar pada posisi tengah. Getaran mungkin naik dan turun atau maju mundur, tapi kumparan itu sendiri tidak bergerak ke bawah pegas. Gagasan yang sama berlaku untuk semua gerakan gelombang. Gelombang tidak mentransmisikan materi, mereka mengirimkan energi. Kita telah mendefinisikan energi dalam bab 3 bingkai 17 sebagai kemampuan untuk melakukan usaha sebagai hasil kali gaya dan jarak. Sekarang perhatikan pula transferal yang bergerak sepanjang pegas menuju orang yang memegang salah satu ujungnya. Ketika denyut nadi mencapai dirinya, dia merasakan suatu gaya menarik ke atas atau ke bawah pada tangannya, dan dia tersebut akan menggerakkan tangannya sedikit. Jadi itu berhasil di tangannya. Orang yang memulai denyut gelombang memasukkan energi ke dalam pegas dengan memberikan gaya pada pegas tersebut sehingga menggoyangkannya, dan energi bergerak dalam bentuk gelombang ke ujung lainnya. Jika orang yang berada di ujung tersebut tidak membiarkan tangannya bergerak sehingga menyerap seluruh energi, sebagai energi tersebut akan dipantulkan sebagai gelombang yang bergerak kembali menuju sumbernya. Next, efek Doppler. Jika kerikil dijatuhkan secara teratur di lokasi yang sama ke dalam genangan air, pola gelombang yang dihasilkan terlihat seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 di bawah. Setelah keempat kerikil dijatuhkan, jika letak jatuhnya diubah secara teratur ke arah kanan sehingga gelombang dimulai dari tempat yang berbeda, maka akan muncul pola seperti gambar 2. Perhatikan titik lebih cepat lagi menghasilkan pola seperti gambar 3. Karena kecepatan gelombang tidak dipengaruhi oleh panjang gelombangnya, orang di sebelah kanan sumber pada gambar 3 akan melihat gelombang dengan frekuensi yang lebih besar pada frekuensi jatuh kerikil, dan seorang di sebelah kiri sumber pada gambar 3 akan melihat gelombang berfrekuensi lebih rendah. Efek yang telah kita bahas disebut efek Doppler. Hal ini juga terjadi jika pengamat bergerak dari sumber diam. Ketika seseorang bergerak menuju sumber gelombang, frekuensi gelombang semua meningkat. Jika sumber tersebut bergerak lebih cepat hingga bergerak lebih dari kecepatannya dari gelombang itu sendiri, dihasilkan pola seperti yang terlihat pada gambar di halaman berikut. Perhatikan bahwa sepanjang penyebaran huruf V dari sumbernya, gelombang tersebut tumpah tindih dan menghasilkan gelombang ekstra besar. Ini adalah gelombang haluan yang Anda lihat menyebar dari perahu yang bergerak cepat di danau. Next. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.